Ini generasi. Generasi itu berarti kita bicara tentang sekelompok atau kumpulan atau grup di suatu masa ceritanya ya. Kenapa disebut gen strawberry, generasi gitu ya. Berarti bicaranya adalah tidak letterless orang per orang tetapi sekelompok banyak nih ceritanya ya. Nah, yang punya apa? Yang punya identitas atau label itu tadi. Oh, cakep banget, oke banget gitu. Tapi begitu di-press gitu ya, dia langsung hancur gitu ya, sama seperti stroberi ini, kelihatannya indah tapi rapuh gitu di dalamnya ya. Nah, gen stroberi itu menggambarkan generasi muda saat ini ya, yang kemarin diceritakan, punya ide cemerlang benar, kreativitasnya tinggi benar ya, tapi mudah menyerah, sakit hati, pesimis tentang masa depan ya. Oke, kita lihat di sini ada plus atau ada minus ya. Ini berarti adalah kekuatan mereka, strength, dan minus ini weakness-nya ya. Strength-nya mereka apa? Senang tantangan, bekerja tidak melulu karena uang, berani berpendapat, mudah beradaptasi dengan teknologi, high-tech ceritanya ya. Tetapi weakness-nya suka dengan zona nyaman, nggak punya tanggung jawab, mudah menyerah, tidak realistis ceritanya ya. Ini kita bicara stereotip berarti untuk kelompok generasi yang disebut generasi strawberry. Apa sih itu stereotip ya? Stereotip itu adalah yang tadi ya berdasarkan persepsi ya. Kita terima oh kelompok ini tuh yaitu kita persepsikan kelompok yang seperti gen strawberry itu. Kenapa? Karena itu tadi ada terkait dengan budayanya, pikirannya, kesukaannya gitu ya. Kepercayaannya itu sama-sama di satu kelompok itu sama gitu ya. Sehingga penerimaan mereka, kalau kita lihat dari psikolog Bandura itu bahwa orang itu teridentifikasi itu karena dia melihat sekitarnya, belajar bersama dengan sekitarnya, berarti dia segrup disebut dengan grup tersebut, yaitu generasi strawberry, kebiasaannya sama, high tech, ya, relasi kesenangannya sama, nah seperti itu, ya. Contoh paling gampang sekarang, anak-anak sekarang, ya. Kalau pakai istilah kan apa sih? Bisa dibilang sabi, ya kan? Terus apalagi tuh banyak istilahnya ya, viral gitu ya. Hal-hal yang seperti itulah, itu kelompok-kelompok yang sekarang itu disebut high tech gitu ya, senang dengan dunia digital gitu ya, interaksinya melalui laptop ya, handphone gitu ya, banyak IG, FB gitu ya ceritanya yang memfasilitasi mereka gitu ya. Itu banget yang disebut high tech banget ya. Nah, siapa sih mereka itu sebenarnya gitu ya? Apakah kita termasuk kelompok tersebut? Yuk kita belajar di sini gitu ya. Generasi yang kalau kita labeling tadi suatu kelompok yang karakteristiknya mirip ya gitu ya. Perilaku, terus kemudian belief, keyakinan gitu, nilai-nilai yang dianut itu hampir sama. Lebih gampangnya misalnya kalau kelompok Batak suaranya kencang, padahal nggak semua orang Batak suara kencang ya gitu ya. Terus orang Jawa ya lambat gitu, padahal nggak semua orang Jawa bicaranya lambat. Nah itu kelompok-kelompok termasuk kelompok gen strawberry ya. Oke kita belajar ya gen strawberry itu apa gitu kan. Nah sensus tahun 2020 itu 270 juta jiwa penduduk di Indonesia, kita lihat ya sebarannya. Ini ada gen-gen yang disebut tadi ya, kita sebut pre-baby boomer, baby boomer, gen X, milenial, gen Z, post, ya, post Y. Yang kelahirannya kita tahu, di bawah tahun 45 itu pre-baby boomer. Persentasenya berapa persen? 1% saja dari total populasi Indonesia, ya. Baby boomer sendiri lahir tahun 46 sampai 64 itu hanya 11%, ya, 31 juta jiwa. Gen X yang lahir tahun 65 sampai 80 ya, itu ada 58 juta jiwa, 21%. Milenial yang tadi dibilang generasi milenial ya, tahun 81 sampai 96 ada 69 juta jiwa, 25% ya. Gen Z-nya sendiri tahun 97 sampai 2000 74 juta jiwa, 27%, sisanya 10% itu post ya, post gen Z ya. Nah,
Berarti kalau lihat di sini sensus terbanyaknya apa? Milenial dan Gen Z ya, gitu, yang menyumbang 100 juta jiwa, hampir 50% loh. Berarti penduduk kita di Indonesia itu benar-benar orang-orang yang high tech banget, ya, ya, sangat bergantung pada tadi teknologi gitu ya, pede banget gitu ya. Tapi jikalau tadi ada pressure, dia akan mudah sekali hancur ya. Nih, saya lanjut ya. Nah, kita generasi seperti apa? Kalau saya sama Pak Saulan, mungkin saya masuk ke generasi X ya. Yang tadi ya, tahun 65, 78 kelahirannya gitu ya, modelnya. Karena apa? Gen ini timbul ya, karena Gen X itu dulu kita tidak menerima dari orang tua itu seperti teman-teman di milenial yang sudah stable ya, sudah enak lah, tidak perlu mengalami susah. Jerih payah orang tua gitu ya, sekarang tuh punya apa sih, kenyamanan, zona nyaman, bisa memberikan teman-teman di generasi milenial itu fasilitas-fasilitas ya, sekolah oke, biayanya nggak usah mikir gitu kan ya, terus ada laptop, ada handphone kalau minta gitu ya, semuanya oke ya, gitu ya, disediakan oleh orang tua. Sementara orang tua kalian yang Gen X ini, waduh, itu mati-matian ya, anggap aja deh kuliah zaman dulu dan kuliah sekarang beda banget ya. Kuliah zaman dulu kita mesti jalan kaki dari bawah ya, gerbangnya Unpad sampai atas gitu ya. Sementara teman-teman sekarang tuh udah lebih enak ya, ada sampai atas, difasilitasi kendaraan gitu ya, bahkan parkirnya pun sampai atas ya gitu ya. Nah, seperti itulah contoh-contohnya ya. Kita dulu juga hanya sedikit ya, dan itu berhubungan satu dengan tempat lain tuh kayaknya yang jauh banget itu. Sementara kalau teman-teman sekarang itu dimudahkan fasilitas gitu ya, banyak tempat yang cozy ceritanya gitu ya, teman hangout gitu. Kita dulu nggak ada, cuman satu Munggaran dulu ya Saulan ya, tempat base campnya kita gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini karena itu tadi orang tua kita sudah memberikan fasilitas. Sementara di Gen X itu dulu kita harus kerja keras gitu. Untuk dapat uang saku kita harus kerja keras. Gen yang sekarang nih diidentifikasikan dengan percaya diri benar, open mind, ekspresif, mudah sukses gitu ya. Terus yang satu lagi Gen Z, sosialisasi, high tech, kreatif ya. Sementara kalau orang yang dulu Gen X harus kerja keras ya, mandiri, gimana caranya bisa punya bisnis, kita dulu udah berpikiran seperti itu. Nah, sekarang orang punya bisnis tinggal ada di genggaman tangan kita. Tokped ini udah jadi bisnis, benar ya, gitu ya. Terus kemudian Gojek aja sudah difasilitasi dengan teknologi, gampang tinggal starter. Sementara kalau dulu Gojek kita harus nunggu di lapak-lapaknya Gojek kan, gitu pangkalan Gojek kan gitu, baru nunggu. Sementara kalau sekarang ada di fitur Gojek atau Grab, udah langsung kita bisa cari penumpang. Nah, hal-hal seperti itu yang akhirnya ini tadi ada minus-minusnya terhadap generasi gitu ya. Nah, minusnya apa? Ini minusnya adalah, bentar ya, kesepian kalau yang Gen X, single, kaku ya. Sementara kalau generasi milenial itu stres, depresi, buru-buru, keras kepala gitu ya. Sukanya pengen instan semuanya. Karena apa? Ya itu tadi terbentuk dengan uh, kemudahan-kemudahan ya gitu, yang semuanya serba ada di genggaman tangan ya gitu. Apa yang diminta ada. Nah, itu negatif positifnya suatu generasi ya. Oke. Nah, seperti apa sih yang perusahaan cari ya, kita sekarang masuk ke dunia kerja ya. Apakah semua orang milenial itu sekarang bisa masuk ke dunia kerja gitu ya, dengan positif dan minusnya tadi gitu. Yuk kita belajar ya. Nah, teman-teman di sini kita lihat ya, kita tahu semuanya teori gunung es, pasti tahu ya, bahwa ada yang kelihatan di atas, ada yang kelihatan di bawah, tidak terlihat di permukaan gitu ya, alias di bawah. Nah, ini teorinya Freud kalau kalau teman-teman tahu gitu ya, sedikit mengulas. Nah, yang atas itu gampang dilihat untuk menunjang kesuksesan ya, dan orang semuanya lihat, oh emang dia pinter, oh emang dia ahli ya komputer gitu ya. Oh, kalau misalnya dia apa, selalu berhasil ya, nggak usah belajar, tidur aja
nilainya udah 100 ibaratnya gitu ya, itu orang lihat gitu ya. Terang aja dia jadi GPA-nya oke gitu ya. Karena apa? Udah dari sononya lah bakatnya gitu. Padahal kita tahu bahwa itu hanya menyumbang 10% dari tingkat keberhasilan ya. Knowledge, skill gitu ya yang teman-teman sekarang jalani, pendidikan saya harus GPA-nya di atas 3. Ya, skill saya juga harus bisa bahasa Inggris oke lah, macam-macam, teknologinya oke ya, komputernya oke gitu. Padahal itu cuma menyumbang 10% dari kesuksesan orang gitu ya. Jadi jangan mudah dulu senang gitu ya, kalau saya bakatnya memang pintar gitu. Karena itu menyumbang 10% ya. Yang menyumbang justru banyak apa? Justru hal-hal di bawah yang menunjang kesuksesan yang tidak bisa dilihat orang ya. Seperti apa? Punya dedikasi, pekerja keras, disiplin gitu ya. Tidak mudah ini kecewa ya, berkorban ya. Senang dengan kegagalan, gigih ya. Nah, ini semua nilai-nilai yang dibutuhkan oleh dunia kerja. 90%. Karena orang-orang yang di bawah inilah yang dunia kerja cari. Ya, seperti apa sih yang saya cari di dunia kerja kalau orang ini disiplin, suka nggak terlambat gitu ya, on time, kalau dicari bisa diandalkan, tanggung jawab ya, penuh dedikasi, kerja keras, nggak usah disuruh lembur pun lembur untuk menyelesaikan pekerjaan. Apakah ini dipelajari di dunia kerja? Apakah ini kelihatan ya pada waktu kita kuliah atau tadi ya kerja keras mencari IPK supaya di atas 3 gitu ya. Apakah kelihatan dari IPK kita kalau kita itu pekerja keras? Belum tentu. Tadi kan saya bilang ada yang bakatnya karena dia pinter, dia langsung bisa dapat GPA-nya di atas 3, nggak usah kerja keras, bener ya. Terus memang dari sononya dia pinter high tech gitu. Nah, yang saya cari bukan orang seperti itu, yang saya cari orang yang mau kerja ya. Beberapa perusahaan besar gitu ya, contoh kalau teman-teman ada MT, manajemen training, memang knowledge skill ini salah satu bahan screening awal. GPA-nya harus di atas 3 atau di atas 3,5 ya. Benar, ini screening awal 10%. Kenapa? Karena yang lamar banyak, posisi yang dibutuhkan hanya 10, tapi pelamarnya 2.000. Terus caranya gimana? Ya harus saya screening dulu dari kepandaian dia. At least tadi kita bicara di depan knowledge ya, itu adalah proses mental yang pengaruhnya adalah kecerdasan. Saya nggak mau dong orang yang nggak pinter gitu ya, bisa masuk ke tim saya, dikasih tahu nanti susah banget ya, harus berkali-kali kasih tahu. Nah, makanya knowledge ini sebagai screening tahap awal ya. Nah, setelah itu masuk ke yang tahap bawah. Benar-benar saya saring, dari 2.000 saya cari 200 inilah yang saya tentukan penilaian yang bawah sini, ya. Apa yang orang tidak bisa lihat, itu yang harus saya gali. Dari 200 ini harus saya pilih 10 orang yang penuh dengan orang yang kerja keras, disiplin, dedikasi gitu ya. Terus kemudian, ya itu tadi, persisten, gigih ya, mau dibarahin, disuruh apa aja ia mau, nggak dikit-dikit berhitung, ada upahnya nggak Bu? Ada lemburnya nggak Bu? Nah, ini nih yang akan saya gali pada saat saya nanti mencari kandidat-kandidat yang masuk ke dunia kerja ya. Itu ya teman-teman yang kalau hubungannya apa sih Gen Strawberry dengan dunia kerja ya. Jadi ini menyumbang 10% yang orang lihat terkait dengan skill, keahlian, tetapi selebihnya 90% itu pasti saya cari di yang tidak terlihat ya gitu. Kenapa tidak terlihat? Karena tidak kelihatan di GPA-nya teman-teman. Kalau teman-teman itu pekerja keras, disiplin, itu pasti saya harus gali dari interview ya. Oke. Caranya gimana? Hubungannya apa? Tadi Gen Strawberry ya. Oke. Nah, kita kembali ke firman Tuhan ya teman-teman, karena kita semuanya anak Tuhan gitu ya. Saya ambil dari Roma 8 ayat 13 ya. Sebab jika kita hidup menurut daging, maka kita akan mati. Tetapi jika oleh roh kita mematikan perbuatan tubuh, maka kita akan hidup. Ya, kita anak-anak Tuhan pasti mendasari semua cara berpikir kita gitu ya dengan firman Tuhan. Karena apa?
itu tadi Tuhan sudah berbicara ya, kalau dengan daging kita akan mati, tetapi jika dengan roh, maka kita mematikan perbuatan tubuh kita, kita akan hidup. Apa sih artinya gitu ya? Kalau ngelihat yang kayak tadi ya teman-teman, perusahaan ini pasti banyak dong yang membuka lowongan kerja, tapi kok sedikit ya yang keterima. Nah, kita generasi stroberi bisa nggak sih bekerja gitu ya? Bisa nggak sih masuk ke lingkungan kerja gitu ya? Saya masuk nggak sih dari kategori yang dicari sekian persen itu dari 2.000 orang, hanya 10 orang mengalahkan berapa gitu? Mungkin nggak sih gitu? Nah, teman-teman tahu ya bahwa tadi teori gunung es, yang bawah itulah yang menentukan. Bawah itu tadi ada dedikasi, kerja keras, disiplin, ya. Saya percaya kalau kita anak Tuhan, mengundang Tuhan dalam hidup kita gitu ya, roh kita akan berbeda ya. Roh kita akan roh Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita itu akan mengajari kita bagaimana cara kita berperilaku, bagaimana cara kita mengerti tentang nilai-nilai hidup gitu ya, yang boleh dan tidak ya, gitu ya. Jujur ya, seperti apa, bangun pagi kayak gini, berarti kita adalah orang disiplin ya. Mau berusaha, itu pasti ada nilainya. Ini biasanya tuh nanti ditanyain pada saat interview kerja. Punya kegiatan apa? Organisasi apa? Iya Bu, saya sebagai anggota PMK Unpad bangun pagi hari, memanage teman-teman untuk sama-sama kita berdoa. Itu saya cari orang-orang yang seperti itu, ya. Bangun pagi, berarti dia mau bersusah-susah, mau belajar, mau mengupgrade diri. Seperti inilah kita ditempa, gitu ceritanya ya. Jadi ini itu adalah pelajaran awal teman-teman untuk nanti masuk ke dunia kerja. Jadi jangan bosan-bosan kalau kita masuk ke persekutuan doa di pagi hari ceritanya ya. Karena itu akan membuat kita itu tadi mengelola disiplin kita, kerajinan kita. Ya sudah memang susah, tapi persisten, kita gigih terus aja meskipun bentrok antara kuliah dan apa tadi ya, kuliah ya, kegiatan gitu, ujian seperti itu ya. Karena ada roh Tuhan di dalam hidup kita ya. Nah, kemarin Pak Purba sempat ngajari kita ya, ada growth mindset ya, ada fixed mindset. Nah, bagi teman-teman ini kan banyak dong anggota persekutuan ya, tapi kenapa rata-rata hanya 30 ya? Karena itu tadi pembedanya teman-teman. Kalau kita yang ada di sini itu punya pikiran yang berkembang, growth mindset ceritanya. Kita adalah orang-orang yang di kelompok itu, ya. Senang, susah bangun pagi-pagi, ya. Berjuang terus meskipun dengan ngantuk-ngantuk, ya, gitu ya, harus kuliah dan sebagainya, gitu ya. Terus udah gitu apalagi? Ya ini tadi, kita bersosialisasi suatu saat kelompok yang ada di sini itu akan ketemu di dunia kerja, ya. Makanya ini adalah networking-nya kita, ya. Nanti suatu saat satunya akan jadi manajer lebih dahulu di perusahaan lain gitu ya. Dan kita kontak-kontakan. Nah, ini ya, untuk menjadi ahli itu kita pasti butuh relasi dengan teman-teman lainnya, ya. Terus belajar menerima kritikan kayak tadi ya. Oke, aku udah bersiap-siap, tapi suaranya nggak ada gitu ya. Kita belajar lagi untuk bisa menjadi lebih ahli gitu ya. Terus kemudian apa? Mencari inspirasi dari kesuksesan orang, yaitu dari tadi yang seperti kita nih, Pak Saulan, teman-teman mengundang saya sebagai apa namanya alumni gitu ya, yang masuk di dunianya masing-masing. Ya, saya di dunia kerja misalnya seperti itu. Dengan begini kita transfer knowledge ya. Sementara orang yang lain, biasanya nanti itu kalau di dalam interview akan saya tanya, kamu kegiatannya apa? Nggak ada, Bu. Terus waktunya apa? Mengisi waktu luangnya. Ini Bu, saya fokus kepada kuliah gitu. Ya, terus selain itu kamu ada kegiatan lainnya sosial di luar gitu? Nggak ada. Gitu. Yang satu lagi aktif, yang satu lagi tidak. Kalau teman-teman pikir mana yang saya pilih untuk saya bekerja? Karyawan. Pasti yang satunya ya, yang aktif yang saya pilih. Nah, ini masuk ke ground mindset teman-teman. Nah, itu yang saya nyambung ke Pak Purba, generasi stroberi mudah hancur, benar. Ya,
tapi dia high tech. Saya perlu orang-orang high tech karena sekarang zamannya serba online semuanya. Teknologi mereka itu saya butuh sampai saya bisa berinteraksi dengan luar negeri. Tetapi mereka itu tidak bisa dipreser. Nah, teman-teman yang masuk ke dunia kerja, yang masuk ke kelompok milenial, yuk kita kapasitas kita masukkan ke kelompok growth mindset, ya. Sudah di dunia kerja kita nggak mau dong stuck misalnya gitu ya, atau yang tempat sekarang kita stuck ya gitu, gitu-gitu aja. Ya kita harus upgrade kemampuan diri kita gitu ya. Untuk menjadi berhasil itu bukan dengan orang lain tapi diri kita yang bisa mengupgrade gitu ya. Terus kita belajar dari Zakheus ya. Yuk kita lihat responnya Zakheus tadi ya, gitu ya. Responnya ada plus, ada minus. Yang tadi saya bold tadi ya nilainya gitu ya. Oke, dia kepala pemungut cukai. Kita masukkan plus lah dia kepala ceritanya ya. Berarti dia cerdas dong di antara orang-orangnya yang ada di situ dia cerdas gitu ya. Sehingga orang-orang Romawi, pejabat Romawi percaya sama dia. Nggak mungkin orang bodoh yang ditempatkan menjadi kepala karena kepala pemungut cukai itu kan menghasilkan income bagi orang-orang Romawi ya, pemerintahan Romawi. Terus kemudian dia berusaha, berarti ada usaha ya, lari gigih dong dia lari mendahului orang ya. Dia pakai akal, panjat pohon gitu ya. Berarti memang dia menggunakan akalnya dia gitu di samping kebanyakan orang ya. Tujuannya apa sih? Dia pengen lihat Yesus ya. Kenapa? Nah, di sini saya bilang ada sukacita sebagai respon kebalikannya dukacita. Sebenarnya dia sedih. Kenapa? Karena dia masuk dalam stereotip tadi. Kepala pemungut cukai itu pasti orang berdosa ya. Dan orang-orang nggak mau bergaul, orang-orang Farisi. Sedih nggak sih? Kita kepala, kita tuh sebenarnya haus rindu akan kebenaran, tetapi nggak ada orang yang mau deket sama kita karena kita masuk ke stereotip orang berdosa, koruptor gitu ya. Rumah kita besar, cuman kita sendiri yang menikmati, sedih nggak sih? Sedih banget ya. Kekayaan kita, kepandaian kita, cuman kita dan orang-orang Romawi yang menikmati. Padahal hati kita adalah hatinya anak Tuhan. Ya, hati kita pengen berbagi kepada orang lain. Kayak begini deh, ya saya pandai, saya punya keahlian. Tapi bagaimana caranya orang lain dapat keahlian saya, menikmati keahlian saya. Dengan cara apa? Ya begini, transfer knowledge gitu. Nah, Zakheus tidak punya kesempatan untuk transfer itu. Kebahagiaan, kekayaannya gitu. Kenapa? Karena orang sudah menjauhi dia gitu. Pasti dia sedih lah, pasti dia merasa kosong jiwanya. Nah, dia sudah mendengar tentang Tuhan Yesus ya. Makanya pada saat dia tahu Tuhan datang, ya, saya percaya kalau di dunia kerja itu susah banget keluar dari dunia kerja. Waktunya itu adalah waktu pekerjaan. Seperti Zakheus, Tuhan datang ke kota dia sampai lari tinggalkan pekerjaannya nyempetin naik ke atas pohon. Ya, kenapa? Dia sudah dengar apa benar Yesus yang disebutkan orang seperti itu gitu. Untuk mengisi kekosongan hidup dia, untuk mengisi yang tadi ya, mudah rapuh ya, ditekan mudah hancur gitu ya. Tapi dia terima nggak? Kalau dia dilabelin orang begitu, dia tidak menerima. Ya, dia merubah pikiran dia, bukan menjadi pikiran yang fix tadi yang menerima apa adanya, tetapi dia berusaha untuk merubah paradigma orang dengan cara apa? Dia lari, dia naik pohon, dia mau berjumpa dengan Yesus, ya. Itu ada kegigihan di situ. Nah, berarti kesimpulannya apa? Ya, teman-teman. Kalau di sini kita melihat bahwa ada usaha dia untuk merubah hidupnya, ya. Ada keinginan dia untuk diterima oleh lingkungannya, ya. Walaupun saya di kelompok orang-orang berdosa, tetapi saya bukan orang berdosa loh, ya. Dengan pengakuan Tuhan, dia senang nggak? Sangat senang. Bahkan dia bilang setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang lain, ya. Kepandaian dia tahu Tuhan yang punya, ya. Semua yaitu dia Tuhan yang punya. Makanya begitu Tuhan lihat ke atas, dia langsung memanggil namanya Zakheus, ya. Kalau saya perhatikan ini tuh saya senang banget teman-teman. Suatu saat teman-teman akan dipanggil Tuhan ya. Sabto, ayo turun, aku akan datang ke rumahmu. Senang banget nggak? Senang banget ya. Sabto, keahlianmu akan saya pakai ya untuk banyak jiwa. Senang banget ya? Banget ya. Demikian juga Teresia, Tere, ayo kamu pandai nih ya gitu ya. Ayo bagi berkat buat orang lain ya. Meskipun itu di dunia kerja, senang banget, senang.
ya, gitu. Nah, ini yang kita mesti ingat ya teman-teman. Saya bantu teman-teman untuk mengkonekkan dengan dunia kerja, gitu ya. Kita undang Tuhan seperti saat ini, terus-terusan kita undang Tuhan, ya. Kita cari Tuhan, ya, terus-menerus ya, haus rindu sama Tuhan. Seperti tadi Zakheus, terus puaskan kedahaga kita tentang Tuhan. Karena kalau kita belajar tentang firman Tuhan itu tidak terbatas ya. Firman Tuhan itu adalah memberikan kita hikmat, ya. Mungkin saat ini teman-teman sedang tidak baik kondisinya. Kalau kita lari kepada Tuhan gitu ya, bukan dengan cara dunia tadi ya, mematikan keinginan daging. Kalau cara dunia apa sih? Senang-senang, foya-foya, hangout gitu. Tapi cara anak Tuhan apa? Persekutuan ya, doa bareng gitu ya. Itu Tuhan akan berikan hikmat. Seperti tadi Zakheus, nggak usah Zakheus keluar kota. Tuhan yang datang cari orang-orang yang haus dan rindu akan Dia. Ya, Tuhan datang. Tuhan langsung, kenapa tujuannya ke pohon itu di bawahnya Zakheus? Nah, kalau dipikir-pikir, karena Dia tahu anak-anak yang selalu haus dan rindu akan Dia. Ya, terus apa? Nggak usah susah-susah teman-teman. Tahu keinginan hati kita, Tuhan itu mengerti hati kita loh. Ya, sama seperti Zakheus dijawab Tuhan ya, gitu. Dia senang nggak? Sangat sukacita. Di balik kekosongan dia, di balik kehancuran dia, Tuhan tahu dia bukan orang berdosa. Ya, itu suatu anugerah. Maka itu teman-teman ya, yuk kita belajar. Meskipun dunia sekitar kita seperti itu ya, ayo kita miliki sifat seperti Zakheus ya, yang growth mindset ya. Jangan mau stereotip generasi strawberry itu melekat kepada kita ya. Biarlah itu menjadi stereotip, tetapi kita yang harus bisa merubah diri kita ya. Changing mindset tadi salah satunya ya. Itu penerapannya apa? Cari Tuhan, undang Tuhan, apapun keadaan kita ya, kesusahan apapun ya, menerima diri kita apa adanya, ya sudah seperti ini saya menerima, tubuh saya pendek gitu ya. Terus kemudian saya memang hanya bisa apa seperti ini gitu ya, tetapi janganlah itu hanya untuk diri kita telan gitu. Kekurangan kita itu kita upgrade ya. Tadi meskipun tubuh saya pendek tapi saya pandai, cerdas ya. Keahlian saya bisa saya manfaatkan buat orang lain jadi berkat. Kekayaan saya bagi orang lain bisa jadi berkat gitu. Karena Tuhan sudah punya kasih kita talenta masing-masing. Ya, gitu ya, teman-teman. Nah, satu yang saya tutup, ingat ini selalu ya, Yeremia 29 ayat 11. Ya, Tuhan tahu rancangan-rancangan yang ada pada kita, ya. Bukan rancangan kecelakaan tetapi rancangan damai sejahtera, ya. Damai di mana? Damai di dalam kehidupan kita, damai di dalam pekerjaan kita, damai di dalam kuliah kita. Percaya, kalau ada damai, ada Tuhan di situ pasti ada damai ya. Ngomongnya juga enak, semuanya berlangsung dengan lancar gitu ya. Bahkan saat ini kalau hektik, Tuhan sudah atur dengan caranya yang dahsyat luar biasa. Nah, seperti itu ya. Jadi pegang ayat firman Tuhan ini, percaya kalau kita semuanya mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan, pasti kita akan bisa melalui tadi ya proses-proses kehidupan kita ya. Dan kita akan dibuat cemerlang kata Tuhan ya. Rancangan Dia sempurna, anak-anak Tuhan itu menjadi kepala bukan ekor ya. Nah, itu aja sih sharing saya tentang gen strawberry dan dunia kerja ya. Semoga menjadi berkat bagi teman-teman semua ya. Oke, saya kembalikan kepada WL-nya. Amin, amin. Amin. Terima kasih Bu buat sharing firman-Nya. Semoga firman tadi dapat memberkati kita semua. Selanjutnya kita akan doa syafaat yang dipimpin oleh Kak Sarimah. Pada Kak Sarimah dipersilakan. Baik, sebelumnya aku mohon maaf nggak bisa on cam karena kendala sinyal. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, Engkau masih memberkati kami sampai pada pagi hari ini kami dapat bangun di hari yang baru ini Tuhan dengan keadaan ceria, dapat memulai hari ini dengan beribadah bersama-sama melalui Zoom meeting kali ini Bapak. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar,
berkati kami supaya kami dapat menjalankan firman itu dalam kehidupan kami, berkati kami untuk menjadi orang yang lebih teguh, menjadi orang yang lebih pantang menyerah, yang dapat mengusahakan setiap apa yang sudah kami harapkan untuk hidup kami masing-masing. Kami juga berdoa Bapa untuk Bapak Ibu dosen kami, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berkati mereka dalam setiap apapun yang mereka lakukan, berikan mereka kesehatan dan juga berkat yang daripadamu, supaya mereka dapat membimbing kami, para mahasiswa-mahasiswi yang ada di Universitas Pajajaran. Kami juga berdoa Bapa bagi kakak abang alumni kami yang mungkin pada saat ini sedang bekerja di karir mereka masing-masing, berkati karir mereka Bapa, supaya mereka dapat bekerja dengan baik, supaya mereka dapat meningkatkan karir mereka, supaya mereka semakin terberkati. Berkati juga kakak abang alumni kami yang mungkin pada saat ini belum mendapatkan pekerjaan, berikan mereka keteguhan hati Bapa, berikan mereka semangat yang daripadamu, supaya mereka tidak pantang menyerah untuk mencari pekerjaan yang dapat menghidupi mereka. Kami juga berdoa Bapa bagi pelayanan eksternal Unpad, berkati para mahasiswa yang memberikan hati untuk melayani Bapa, berikan mereka semangat dan juga berikan mereka berkat supaya mereka dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Kami juga tidak lupa berdoa Bapa bagi seluruh mahasiswa Unpad yang saat ini berada dalam tingkat akhir, yang mungkin sedang menyelesaikan studinya di Universitas Pajajaran. Berkati mereka, berkati dosen pembimbing mereka, supaya apapun yang mereka lakukan untuk tugas akhir mereka dapat berjalan dengan lancar, dapat diselesaikan dengan baik, untuk menyelesaikan studi mereka dan untuk mendapatkan gelar sarjana. Kami juga berdoa Bapa bagi kelancaran studi bagi setiap pengurus di PMKU, begitu juga di PMKF dan juga setiap mahasiswa Kristen yang ada di Universitas Pajajaran. Berkati studi mereka Bapa supaya dapat berjalan dengan lancar, supaya mereka tidak bermalas-malasan dalam perkuliahan mereka, supaya mereka dapat mengikuti perkuliahan dengan baik, agar mereka dapat mendapatkan hasil nilai yang baik dan juga dapat mengembangkan ilmu dan talenta mereka di Universitas Pajajaran. Tidak lupa Bapak, kami juga mendoakan adik-adik kami yang mungkin saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti jalur SNBT dan juga jalur mandiri, supaya mereka dapat sampai ke jenjang yang lebih tinggi di universitas Bapak. Berkati mereka dalam setiap perencanaan mereka, berkati mereka dalam setiap studi mereka, setiap persiapan mereka, supaya mereka dapat teguh dalam persiapan mereka, supaya mereka dapat menyelesaikan persiapan-persiapan mereka untuk mencapai jalur SNBT dan juga mandiri. Berkati mereka, tunjukkanlah kepada mereka rencana dan juga jurusan dan juga universitas yang akan menerima mereka. Berkati mereka dalam persiapannya, supaya mereka tidak pantang menyerah. Kami juga berdoa Bapak bagi setiap program kerja yang mungkin akan dilaksanakan di PMKU dan juga di PMKF. Berkatilah setiap program pekerjaan kami itu Bapa, karena kami melakukan program pekerjaan itu juga untuk memuliakan nama-Mu, untuk melakukan pelayanan di Universitas Pajajaran. Berkati kami Bapa supaya tersiarlah berkat dan juga firman Bapa di Universitas Pajajaran. Berkati kami supaya menjadi berkat bagi orang lain. Juga berdoa Bapa untuk kampus kami tercinta Universitas Pajajaran, terkhususnya Unpad yang ada di Jatinangor ini Bapak, berkati universitas kami supaya dapat menjadi universitas yang semakin baik ke depannya Bapak, menjadi tempat bagi kami untuk menaungi, untuk bernaung untuk menggapai setiap harapan dan juga cita-cita kami, supaya kami dapat menyelesaikan studi kami di Universitas Pajajaran. Tidak lupa Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara, terkhususnya daerah kami di Jatinangor ini. Bapak berkati setiap masyarakat, setiap pemerintah, dan setiap rencana yang akan dilaksanakan di negara ini dan juga di daerah kami Bapak, supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Di atas segalanya itu Bapa, di atas segala harapan kami adalah orang yang tidak pernah luput dari dosa. Ampunilah segala dosa dan juga kesalahan kami, supaya kami layak disebut sebagai anak-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini Bapa, berkati kami, berkati orang-orang yang kami cintai. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, sebelum kita menutup ibadah kita yang dalam doa, kita akan menaikkan satu pujian selalu bersyukur.
Suaranya belum ke-share deh. Membalas cintamu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Pada Bu Ita dipersilakan untuk menutup ibadah di dalam doa. Oke, baik. Mari kita berdoa, kita satukan hati. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami diberikan kesempatan Tuhan untuk belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Kami terlalu percaya ya Bapa, semua anak-anak Tuhan, Tuhan buat cemerlang. Rancangan Tuhan begitu sempurna, rancangan masa depan penuh harapan bagi kami. Rancangan yang menjadi kepala dan bukan ekor. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami diizinkan mengerti firman Tuhan. Biarlah kami memiliki hati seperti Zakius ya Tuhan, yang cinta mati-matian kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan selalu dalam kehidupan kami. Dan biarlah Bapa, kami boleh mendasari setiap hal yang terjadi dalam hidup kami berdasarkan firman Tuhan. Dan biarlah kami juga mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kepandaian, keahlian itu Tuhan yang punya. Dan Tuhan memberikan berkat pada orang yang dikasihnya pada saat dia tidur. Ya Tuhan, kami terlalu percaya Engkau memberkati kami semua yang terlalu gigih saat ini pagi-pagi Tuhan untuk bisa belajar firman Tuhan. Kami percaya ada masa depan penuh harapan bagi kami. Tuhan Yesus, kami menyudahi ibadah kami pagi hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan, semua firman yang ditaburkan itu terus menjadi rema dalam hidup kami masing-masing. Meskipun kami berlainan tempat Tuhan, biarlah itu terus tumbuh di dalam hati kami. Memimpin kehidupan kami, menjadikan kami berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Karena kami percaya Bapa, talenta ini
boleh kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan untuk pagi hari ini. Sebentar kami akan berpisah Tuhan satu dengan yang lain. Kami terlalu percaya Bapa, ada masa depan yang Tuhan rancangkan dengan sempurna. Dan apa yang kami lakukan berhasil. Keluar masuk kami Engkau jagai dan lindungi. Dan malaikat-Mu sudah berjaga-jaga di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Memulai hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Amin. Oke, makasih banyak buat Ibu Ita yang udah membagikan firman, dan terima kasih juga buat PMKFH yang sudah melayani pagi hari ini. Sebelum kita lanjut, mungkin boleh dokumentasi dulu, boleh on cam buat yang emang bisa. Oke, karena saya ada satu slide, kita akan dokumentasi dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya diserahin ke Pak Solat. Ya, terima kasih buat Bu Ita, alumni kita. Terima kasih juga yang adik-adik yang udah melayani. Ya, memang belajar itu setiap saat ya, ada growth mindset yang menarik. Memang di tengah-tengah tantangan zaman ini memang agak susah mencari orang yang seperti Daniel, Yusuf, Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi memang itu menjadi sebuah tantangan buat kita. Ya. Saya percaya yang hadir di sini merupakan orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, dan terus setialah adik-adik di sini mahasiswa. Anda akan merasakan sendiri bagaimana Tuhan akan terus berkarya di dalam keahlian saudara, dan akan Tuhan arahkan pada rancangan Dia yang terbaik. Ya, sedikit kesaksian, ada sedikit aja ini ya. Sebelum nanti hari Senin kita akan diberkati oleh dosen namanya Ibu Yogi dari Kelautan, Teknotan Kelautan. Nah, kalau kita fokus dalam satu titik dan semakin mengerucut, Anda memang, walaupun Anda tidak menjadi nomor 1, tapi Anda bisa menentukan. Contoh ini di SNI ini dua hari ini lah, ya, sampai Jumat, besok pagi aku pulang ke Bandung. Nah, untuk menentukan standar nasional Indonesia tentang jenis bangsa, produksi, dan animal welfare atau kesejahteraan ternak, itu diperlukan orang-orang yang belajar, yang mau konsisten, dan seperti tadi Bu Ita sampaikan punya dedikasi. Banyak sebenarnya orang pintar, banyak orang jago, tapi kenapa kok yang saya rasakan mereka menjadi mengundang saya sebagai narasumber dan staf ahli di kementerian itu untuk membahas animal welfare untuk ASEAN loh, ini ASEAN bukan hanya Indonesia saja. Nah, itulah adik-adik yang aku rasakan ya, bahwa hikmat itu diberikan Tuhan ya. Kepintaran itu diberikan Tuhan selain kita terus berkeringat dan berusaha. Saya percaya adik-adik suatu saat akan mewarnai bangsa ini, mewarnai dunia ini dimanapun bidang saudara ditempatkan atau dibuang Tuhan untuk meningkatkan kesejahteraan dimanapun Anda akan dikirim. Itu aja mungkin dari saya. Selamat berjuang, jangan merasa sia-sia, capek, atau sepertinya ya apa sih yang saya kerjakan, berdoa saat teduh begini ya, harus bangun pagi, itu memang sebuah perjuangan, tapi suatu saat Anda akan rasakan bagaimana Tuhan akan berkarya di dalam kehidupan kita. Itu aja saya yang sedikit saksikan ya untuk hari ini gitu ya. Mungkin hari ini sampai jam 5 sore nanti saya akan membuat draft untuk animal welfare dan sistem produksi SNI breeding kita. Itu aja dari saya. Selamat berjuang ya adik-adik. Semangat ini. Selamat retreat juga ya. Besok jam 5 ya untuk Teresia ya.
Besok retreatnya bukan Pak jam 8, jam 9. Jam 9 ya, oke. Saya usahakan nanti bisa hadir mungkin di sore hari atau siang. Seto gimana? Seto ya, Thank you. selamat melayani Terima ya. kasih. Ya. Dan berkati Semuanya. semuanya. Selamat Dah. bekerja, selamat bekerja kita. Thank you Ita. Tuhan berkati Sama-sama. semuanya. Ya Ya, udah. semua. Kita. Ya. Risto semua. Thank you, Ya, thank jumpa you. besok Kak Septo. Dah. Ya, Tuhan berkati semua ya. Yo.